Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu redaksi doa yang banyak ditanyakan dan disangsikan kebolehannya atau tidak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa dengan kalimat, "Ya Allah, hamba butuh uang sekarang ya Allah." Sebagian ada yang menjawab dan membolehkan berdoa dengan kalimat tersebut. Sebagian lagi ada yang langsung begitu saja melarangnya. Lalu sebenarnya bagaimana sejatinya doa dengan menggunakan sighat seperti itu? Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menjawabnya, ada beberapa hal yang perlu kami tekankan terlebih dahulu agar nantinya para sahabat dapat dengan mudah mendapatkan jawaban akan pertanyaan ini. Hal pertama yang perlu ditekankan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha kuasa, yang berarti tak ada seorang makhluk pun yang mampu memaksa Allah, baik dengan tindakan apalagi sekedar dengan perkataan ataupun ucapan. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibentak, tidak dapat dipaksa, tidak dapat diintimidasi dan tekanan-tekanan lainnya. Posisi Allah Subhanahu wa taala mutlak dalam hal ini sebagai zat yang maha kuasa, sedangkan posisi makhluk berada pada posisi sebagai ciptaan yang dikuasai, berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang perlu ditekankan, bahwasanya di antara adab dalam berdoa yang paling utama adalah yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan setiap doa pengharapan kita, selama apa yang kita harapkan tersebut, selama apa yang kita mintakan kepadanya tidak menyalahi syariat Islam. Doa, permintaan yang baik apapun itu dapat diutarakan, dapat dimintakan kepadanya. Syaratnya satu, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ketiga yang perlu ditekankan, bahwa adab selanjutnya dalam berdoa yang paling penting adalah keikhlasan, ketulusan, kesungguhan dalam berdoa, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri ini sangat butuh kepadanya ketika berdoa, merasa bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, nuansa dzauqiyah seperti ini harus benar-benar terbentuk dalam diri orang yang tengah berdoa memohon kepadanya, sehingga terhimpunlah
antara keimanan, pengharapan, kepasrahan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hal terakhir yang perlu ditekankan, perlu mendapatkan penekanan, yaitu bahwasanya hakikat doa kepada Allah adalah ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari bentuk ibadah seorang muslim, seorang mukmin kepada Rabb-Nya. Karena berstatus sebagai ibadah, maka dalam pengamalannya harus terhimpun rasa pengharapan, kepasrahan, keimanan, dan khususnya penghambaan kepadanya. Niatkan sebagai bentuk ibadah, niat lillahi ta'ala, karena hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk motif-motif lainnya. Pada titik ini seorang hamba ditekankan untuk mampu meningkatkan kesadaran akan statusnya sebagai seorang hamba saat berdoa. Kuatkan kesadaran itu sehingga setitik pun di dalam diri kita tidak merasa mampu untuk memaksa dan mengintimidasi Allah lewat doa-doa kita, sehingga murni apa yang kita utarakan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan beberapa hal di atas, dapat kiranya kita simpulkan bahwa berdoa dengan mengatakan ya Allah, butuh uang sekarang ya Allah, dapat dibenarkan dan dapat pula disalahkan. Dapat dibenarkan apabila makna dari doa tersebut mengandung pengharapan yang begitu tinggi kepada Allah, keyakinan akan kemahakuasaan Allah, dan tidak adanya unsur-unsur pemaksaan kepada Allah di dalamnya. Demikian pula doa dengan kalimat tersebut dapat pula disalahkan. Dalam satu situasi dapat pula disalahkan apabila dalam pengucapannya terdapat unsur niat untuk memaksa Allah. Pokoknya sekarang ya Allah, sekarang minta uang sekarang ya Allah. Ada unsur niat memaksa Allah. Apabila di dalam hatinya ada unsur niat memaksa Allah, atau bahkan mengultimatum Allah agar segera mengabulkan doanya saat itu juga, dengan hati penuh dengan ancaman, apabila tidak dikabulkan maka ia akan berhenti berdoa, berhenti iman kepada kuasa Allah, atau pengharapannya kepada Allah akan berkurang, maka tentu doa dengan sighat seperti ini tidak dapat dibenarkan. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah para sahabat, intinya bahwasanya doa dengan sighat apapun harus memperhatikan gejala batiniah. Gejala batiniah dalam diri kita, di samping pula adab-adab lahiriah. Apabila gejala batiniah menunjukkan gejala pemaksaan, tidak percaya akan kuasa Allah, kurang berharap kepadanya, dan gejala-gejala batiniah yang tidak baik lainnya, maka doa seperti apapun akan menjadi kurang tepat, kurang baik, bahkan untuk sekedar disebut sebagai doa. Akan tetapi mungkin saja lebih tepatnya memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sikap memaksa Allah
tidak akan dapat berarti ketika kita berdoa, tidak akan memiliki arti hingga Allah merasa terpaksa untuk kemudian mengabulkan doa kita dengan segera. Demikianlah para sahabat, semoga manfaat sedikit apa yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.